Belum sampai tujuan di Malang, udah berasa banget liburannya. Dimulai dari pagi yang cerah di Jakarta, siang naik turun perbukitan di Semarang Salatiga, sore yang syahdu di Surabaya, dan disambut ramainya kota Malang yang nggak pernah mati. Ya, itu adalah awal liburan kalian kalau naik bus 27 Trans Double Decker jadwal berangkat pagi dari Jakarta. Pengalaman yang seru banget walau cuma naik di kelas eksekutif. Nggak perlu mahal-mahal yang sleeper loh. Kursi yang nyaman dilengkapi dengan legress, 2 lagi legressnya. Bikin kita bisa selonjoran pol sepanjang perjalanan. Nggak bakal pegel-pegel deh. Fasilitas lainnya juga nggak kalah banyak loh. Nanti kita bedah ya satu-satu. Dapat makan 1 kali, jadi nggak perlu repot bawa bekal untuk makan siang. Dan AC busnya sengaja dibuat dingin deh ini. Bawaannya pengen makan terus. Soalnya teman-teman bakal dikasih snack yang banyak banget isinya. Nggak akan kelaparan sampai Malang sih ini. Sepanjang jalan udah kayak nonton bioskop. Soalnya di depan sini tuh view-nya plong banget ke depan. Lebar banget. Dan nggak tertutup sama aksesoris apapun. Asik banget kan tuh? Teman-teman tinggal siapin sunscreen aja ya. Baru juga naik di Pulau Gebang, udah dikasih surprise aja sama ini bus. Langsung disiapin 1 kantong snack sama selimut di bangku yang besar ini. Kursinya berukuran besar loh. Kalau dilihat dari bentuknya sih, kelihatan bakal nyaman banget buat perjalanan panjang kita selama lebih dari 12 jam. Kalau mau pengalaman liburan ke Malang kalian sudah dimulai dari Jakarta, wajib banget nih pilih kursi di dek atas yang paling depan ini. Kursinya nomor 3A sampai 3D, yang pasti kursi ini bakal selalu kehabisan kalau nggak dibeli dari jauh-jauh hari. Kursi yang paling diincar soalnya. Nggak cukup kursi yang nyaman, tenang aja, teman-teman bisa menikmati perjalanan sambil ngopi, ngeteh, ngepop mie, dan nyeduh lainnya deh. Ada mini pantry yang ada dispenser air panas di bawah dekat pintu masuk penumpang. Terus kalau duduk di dek atas gimana? Ya ada juga lah, ya kali penumpang disuruh naik turun pas di jalan. Pokoknya penumpang nggak boleh repot ya. Tapi kalau kebelet pipis, toiletnya cuma ada di bawah ya, pas banget di depan pintu masuk. Nggak kelihatan kayak toilet sih, soalnya tampilannya cakep banget. Ingat, nggak boleh buang air besar dan cuma boleh dipakai pas busnya lagi berjalan. Gak afdol rasanya naik bus bagus kalau nggak dikasih makan. Pokoknya di awal perjalanan nggak boleh lapar deh. Soalnya sebelum menerjang jalan tol sampai Malang, kita bakal belok di Cikedung, Cikamurang, sampai rumah makan Taman Selera, markasnya bus Sinar Jaya. Bukan buat silaturahmi sama bus-bus Sinar Jaya ya. Tapi kita disuruh makan dulu, biar kenyang. Ini ngantuk terus tidur sampai Malang deh. Nggak gitu dong, ya kali udah susah-susah beli kursi di atas paling depan cuma buat tidur. Kesian banget itu pemandangan dianggurin. Soalnya ini kaca depan udah segede gini tuh ada fungsinya buat lihat sunrise di Jakarta, jembatan ikonik tol Trans Jawa, balapan sama bus di jalan, bukit dan gunung yang cakep di Ungaran, sampai sunset yang cocok banget buat teman bengong sepanjang jalan. Kalau udah gelap juga masih nikmat buat lihat lalu lintas di jalan tol ke Kota Malang atau ramainya Kota Malang sebelum kita tiba nanti. Jadi jangan keterusan tidur sampai Malang ya. Hehe. Naik bus ini tuh nyaman banget. Tadinya udah ngeri duduk di atas bakal goyang-goyang. Ternyata enggak. Stabil dan halus banget suspensinya. Soalnya bus ini pakai kombinasi mesin dan bodi yang premium supaya penumpangnya nyaman. Mesinnya aja pakai Volvo B11R. Bodinya dari karoseri Adiputro pakai Jetbus 5 Dream Coach. Modern, mewah, nyaman, pokoknya premium deh. Dengerin deh, kedap banget di dalam sini. Totalnya bisa buat 42 penumpang sekali jalan, tapi dibagi 2 kelas. Di depan sana itu ada kelas sleeper, ada 2 seat. Gak usah ditanya lah gimana nyamannya. Lah yang eksekutif aja begini nyamannya, apalagi yang sleeper. Yang di bawah tengah ini adalah kelas eksekutif juga, sama kayak yang di atas.
Totalnya itu ada 40 seat kelas eksekutif. Cuma minusnya itu adalah space bagasi di sini terlalu kecil. Jadi kalau semua orang bawa koper pasti nggak bakal muat dan bakal ditaruh di lorong bawah sini. Jadinya ya kurang nyaman sih. Ini lorong dek atas juga sempit, tapi ini nggak apa-apa banget demi kursi yang jumbo dan nyaman kan. Lagian siapa juga yang mau mondar-mandir di lorong selama bis berjalan? Nggak ada kerjaan banget deh. Pokoknya duduk di kelas eksekutif aja udah pasti nyaman deh. Kursinya buatan Rimba Kencana. Lihat deh, dari bentuknya aja udah ketahuan bakal menopang punggung dengan nyaman buat perjalanan panjang. Kursinya empuk banget, ditambah leg rest yang double, udah mirip kayak sleeper nggak sih, bisa selonjoran begini. Tuas buat rebahin kursi ada di sebelah sini. Untuk ngatur leg rest ada di sebelah sini tuasnya. Ada juga bantal leher yang bisa diatur posisinya biar nyaman. Cuman nggak ada bantal ekstra ya. Ada selimut biar nggak kedinginan di jalan. Ini sih lebih mirip bed cover ya, tebel banget. Nggak usah khawatir HP lowbat karena ada colokan USB di depan sini buat teman-teman kalau duduk di kursi depan. Kalau teman-teman duduknya di kursi belakang, colokan USB-nya ada di atas, di lover AC. Siapin kabel charger 2 meter aja ya, biar nggak ribet sama perkabelan. Di depan tangga ini ada ruang rahasia. Ini bukan wartel atau loket ya. Ini buat yang mulutnya asem kalau nggak nyedot asap rokok. Ya, ini adalah smoking room. Pakai exhaust fan supaya asapnya disedot keluar bus, jadi di dalam tetap nyaman tanpa ada bau asap rokok. Capek juga ini bahas fasilitas yang nggak habis-habis. Tapi sayang banget kalau sekantong snack yang berat ini nggak kita bongkar, soalnya banyak banget. Ada roti croissant, ada kacang Garuda, Ricis Nabati. Wah, ini kesukaan saya nih. Ada pia coklat, ada juga pia kacang hijau, dan biar nggak seret dikasih air mineral. Masih ada juga Citato Light. Masih ada lagi dong minuman Iso Plus sama kartu ucapan terima kasih. Dah itu aja. Banyak banget kan isinya. Ada tips nih perkara snack. Jangan dihabisin siang-siang ya, sisain buat sore. Soalnya pasti lapar nanti sore. Apalagi baru sampai Malang sekitar ya mungkin jam 8 malam ya. Bisa buat ganjel perut dulu. Makan beratnya emang agak nanggung sih jamnya. Belum jam makan siang. Tapi ya kali dikasih makan terus kita skip. Bahaya kelaparan nanti. Nah, istirahat di sini tuh sekitar 30 menit aja. Rumah makan Taman Selera ini terkenal dengan markasnya bus Sinar Jaya yang dari arah Jakarta mau ke Jawa Tengah atau Jawa Timur. Tapi tenang aja, kita beda gedung kok sama rombongan Sinar Jaya. Tuh, mereka ada di sebelah sana. Sedangkan kita di sini bareng sama bus SSM atau Sindoro Sejahtera Mulia. Tempat makannya luas banget dan nyaman. Ada juga toilet di luar sana. Siapin uang 2.000 ya kalau mau ke toilet. Makan di rumah makan ini udah pasti menunya masakan Padang. Kali ini ada menu utama ayam atau telur yang boleh kita pilih salah satu. Lauk lainnya ada mie goreng dan pakai sayur capcay. Tidak lupa pelengkap kerupuk dan sambal. Dan minum teh manis juga dikasih loh. Saya tadi pilih menu ayam kari pakai mie goreng dan sayur. Tipe nasi yang di tengah-tengah antara perak dan pulen, nggak terlalu kering. Ayam kari tipe yang encer kuahnya. Sayurnya gurih, ya bisa dibilang rasa makanannya terasa jelas dan nggak asal-asalan. Mantep deh pokoknya. Bang, rekomendasi nomor seat dong. Ini dia rekomendasi nomor seat. Pilih sesuai karakter kamu ya. Kalau kamu matanya jelalatan, suka lirik sana-sini, pilih kursi paling depan biar puas lihat depan, kiri, kanan sepanjang jalan. Nomornya 3A sampai 3D. Tapi kalau kamu penakut, kebayang-bayang film Final Destination, please jangan pilih ini. Pilih nomor di belakangnya aja, dari nomor 4 sampai nomor 10. Kalau kamu introvert, parah, pilih nomor kursi 11A sampai 11D di jajaran belakang. Gak bakal diajak ngobrol sama driver, soalnya dia pasti tidur di belakang sana. Nah, buat yang udah jompo nih, gak kuat naik tangga atau takut ketinggian, pilih di bawah aja ya. Kursinya nomor 1 dan nomor 2, tapi harganya beda. Kalau di dek atas tuh harganya 430.000, tapi kalau kalian pilih di bawah harganya jadi 450.000. Nah, kalau kalian tipe yang uangnya unlimited, bisa tuh pilih kelas sleeper di depan sana. Harganya 600.000 saja. Harga segitu tuh kalau kalian beli di aplikasi Redbus ya. Teman-teman mau naik bis ini? Gak harus dari Pulau Gebang kok.
teman-teman yang dari Tangerang naiknya bisa dari Terminal Poris, tapi jam 5 subuh ya. Kalau kalian di Tangsel bisa dari agen BSD. Bus ini juga mampir ke Pondok Pinang, Pasar Rebo buat teman-teman yang tinggal di daerah Jaksel. Buat warga Jakpus, Jakarta Utara atau Jakarta Timur udah pasti ke Pulau Gebang sih enaknya. Tapi kalian gak perlu khawatir kalau pagi-pagi banget harus ke Terminal Pulau Gebang. Soalnya ada Transjakarta yang beroperasi 24 jam sampai Terminal Pulau Gebang ini. Gimana naik Transjakarta ke Pulau Gebang? Dari segala penjuru Jakarta, kalian harus menuju koridor 11 rute Kampung Melayu Pulau Gebang. Turunnya udah paling ujung rute di terminalnya. Nah, itu terminal bus untuk rute antar kota, antar provinsi ada di sana. Tenang aja, kita nggak lompatin halte kok buat ke sana. Ini dia caranya. Teman-teman turun ke lantai bawah untuk keluar dari halte Transjakarta. Habis step out, pilih jalan ke kiri sini ya. Tenang aja, petunjuknya jelas banget kok, nggak bakal bingung. Tinggal ikutin aja, belok kanan di sini, terus ketemu titik naik angkot dan mikrotrans. Kita masih lurus ya di sini. Terus kita belok di sini nih, tembusannya langsung ke area agen-agen bus. Kalau udah sampai sini jangan keder, soalnya di sini banyak banget loket bisnya. Teman-teman tinggal cari aja zona A atau bisa tanya ke orang-orang untuk posisi loket bus 27 Trans. Posisinya itu ada di zona A sebelah situ ya. Ini loketnya sebelahan sama Sudiro Tunggal Jaya. Ini saya sudah tukar tiketnya, tiketnya print-printan, dikasih sampul juga. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, naik bus di Pulau Gebang ini udah kayak naik pesawat. Kita lapor dulu tuh di sana, ya check-in lah istilahnya. Nanti bakal dikasih boarding pass untuk di-scan di gate keberangkatan ini. Jadi bener-bener cuma penumpang yang boleh masuk ke area keberangkatan. Habis masuk, kita ikutin aja petunjuknya. Nanti tinggal naik ke atas ke ruang tunggu di lantai atas. Di sini ada beberapa kios juga, jadi kalian bisa jajan dulu nih kalau mau nambah bekal di jalan. Gak perlu khawatir kepagian kalau sampai di Terminal Pulau Gebang pagi-pagi gini. Soalnya biasanya bakal disuguhi sunrise yang cakep banget sambil kita absenin bis-bis yang baru masuk Terminal Pulau Gebang. Ada yang baru tiba dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, ada juga yang baru mau mulai perjalanannya di pagi hari ini. Semeru double decker. Tuh, bis kita datang. Gak pakai lama, habis semua penumpang naik, bus langsung berangkat jam 6:55 menit. Oh iya, bus ini juga naikin penumpang di Bekasi ya. Jadi, teman-teman yang dari Bekasi bisa naik dari kantor perwakilan yang di sini atau agen yang ada di sebelah pom bensin ini. Ini adalah titik penjemputan terakhir penumpang. Habis itu bis kita langsung jos ke tol Jakarta Cikampek sampai dengan ke Malang. Cuma memakan waktu sekitar 6 jam buat kita sampai ke Semarang, termasuk istirahat makan siang, ngebut juga nih bus. Kalau sepanjang Jakarta sampai Semarang, itu jalannya cuma lurus-lurus aja. Nah, sekarang masuk wilayah Semarang bakal dikasih jalan yang naik turun dengan pemandangan cantik banget. Sampai nanti di sekitar Boyolali.
Menjelang sore, kita masuk ke rest area di kilometer 575. Di sini penumpang diberi kesempatan untuk istirahat, sholat, atau mau ke toilet. Soalnya bus akan melakukan isi solar dulu. Ya, sekitar 15 menitan lah berhenti di sini. Nah, itu di sebelah sana tuh ada masjid ya. Jadi masih ada toilet sekaligus satu tempat. Jadi teman-teman bisa sholat dan ke toilet di situ. Itu di sana ada Indomaret Point, sama di sini juga ada Alfa Express. Lumayan sih bisa buat jajan. Tadinya saya mau beli kopi di Indomaret Point, cuman takut mules, nanti masih jauh perjalanannya. Ntar aja lah pas udah sampai Malang. Ini selain bis kita nggak ada lagi, sepi banget. Oke, kita balik lagi ke dalam bis. Kepada para penumpang dengan tujuan exit tol Jombang, silakan untuk mempersiapkan diri. Oh iya, walaupun bis ini rutenya ke Malang, tapi teman-teman yang mau ke Surabaya bisa banget loh naik bis ini juga. Soalnya banyak banget yang turun di Surabaya. Kira-kira sampai di Surabaya jam 5:30. Masih terang gini. Turunnya nggak di dalam terminal Purabaya ya, tapi di depan Red Bus Lounge atau Grab Lounge yang ada di Medaeng. Jadi nyaman banget, soalnya bisa langsung order taksi atau ojek online dari sekitar sini. Lanjutin perjalanan menuju tujuan akhir, kita masuk tol Waru, dan hari sudah mulai gelap. Ya, nggak banyak pemandangan yang bisa kita lihat di sini, paling kendaraan di jalan tol aja. Pas sampai kota Malang, baru deh mulai seru lagi. Kita bisa menikmati suasana malam yang ramai sepanjang jalan menuju kota Malang. Bis ini nggak masuk ke Terminal Arjosari, jadi langsung turun menuju titik penurunan yang ada di Jalan Soekarno-Hatta di Kota Malang. Oke, kita sudah sampai di Sepahet 27 di Suhat. Kita sampai di tujuan akhir sini jam 19.20. Kalau dihitung-hitung dari berangkat di Pulau Gebang, totalnya sekitar 12,5 jam perjalanan. Tapi karena kursi nyaman dan fasilitasnya oke, jadinya tuh nggak terlalu terasa capek pas kita tiba di Kota Malang. Gimana? Apakah teman-teman udah pernah naik ini? Atau malah baru tertarik mau coba? Kasih tahu di kolom komentar ya. Terima kasih buat dukungan teman-teman yang sudah nonton video perjalanan ini sampai selesai. Dan nantikan langkah kaki Danto selanjutnya dari Kota Malang. Saya pamit.